Selamat pagi para pemirsa podcast Sayura yang saya cintai. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun dalam kondisi sedang berpuasa. Kali ini saya akan merespon. Merespon ini bahasa Jawanya apa? Oh, merespon. Menjawab. Bahasa Jawanya jawab. Jawab atau merespon lah. Merespon beberapa permintaan teman-teman pemirsa podcast saya yang kemarin. Di episode review topeng-topeng kemarin ada beberapa pemirsa saya yang minta reviewnya reviewnya jangan kabeh. Artinya mereviewnya satu-satu saja. Nah, untuk merespon permintaan tersebut, hari ini saya akan mereview atau mencondro satu topeng. Baik, hari ini saya memilih satu tondro topeng yang mempunyai watak berangasan. Berangasan itu apa? Berangasan itu selalu mengedepankan kekerasan. Hampir mirip dengan review topeng saya yang kemarin yang namanya cengkiling itu hampir sama. Cuman kalau berangasan ini lebih kastanya lebih tinggi daripada cengkiling. Jadi berangasan ini masih cengkiling. Kalau cengkiling kan cuma sering mukul, sering main tangan gitu. Tapi kalau berangasan ini kastanya lebih tinggi. Jadi apa ya? Eh, pokoknya kecentrok sidik tanpa pikir panjang dia pasti melakukan eh, kekerasan atau mengedepankan amarah. Ini berangasan. Berangasan itu modelnya kayak gini pemirsa. Nah, ini nih tipikal berangasan. Oh ya, kemarin pemirsa, ada beberapa komen atau WA masuk ke saya. Mungkin ada kawan dari luar daerah. Jadi menanyakan kok istilah-istilahnya dia belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar istilah-istilah yang kemarin di review topeng itu yang saya sampaikan. Mohon maaf karena kami memang hanya memiliki satu kamus bahasa yang kita pergunakan adalah bahasa Jawa. Makanya kalau orang-orang Jawa mungkin apalagi yang usianya sudah di atas 40 atau 50 atau 30 mungkin istilah-istilah tersebut mungkin buat beliau-beliau yang mempunyai usia seperti itu tidak asing. Cuman kalau untuk bahasa-bahasa dari daerah lain, saya selaku tim kreatif dari podcast Sayurai mohon maaf tidak bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa di luar bahasa Jawa. Bukan berarti bahasa yang paling bagus untuk disampaikan bahasa Jawa, namun kami tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan dalam bahasa di luar bahasa Jawa. Baik, itu jawaban dari beberapa teman yang kemarin menanyakan kok istilahnya aku belum pernah dengar ya gitu, sebelumnya. Nah, itu jawabannya seperti itu tadi. Kembali ke Tondro Berangasan ini, teman-teman. Berangasan ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa dia mengedepankan emosi. Pokoknya intinya sidik-sidik gur marah. Jadi hampir tidak ada pencarian solusi, tapi solusi buat si kaum berangasan ini adalah marah. Dalam kehidupan sehari-hari, watak berangasan ini kalau menurut saya lebih banyak merugikan diri sendiri. Apalagi dari era-era sekarang gitu, dengan era-era yang sidik-sidik ada bisa dilaporkan tindak kekerasan atau sedikit-sedikit bisa dilaporkan sebagai pelanggaran HAM dan segala macam. Jadi watak
berangasan ini kalau menurut saya, di era sekarang ini memang lebih merugikan diri sendiri. Bahkan, watak berangasan ini wis meh-meh nggak ada untungnya, nggak ada nilainya, nggak ada nilai lebihnya, karena mungkin dia hanya lebihnya buat diri sendiri mungkin. Watak berangasan ini mungkin nilai plusnya buat diri sendiri. Jadi pada suatu ketika dia mempunyai masalah, dia mungkin puas dengan apa yang dia lakukan. Jadi apa masalahnya kudune iso diselesaikan dengan baik-baik, mungkin disikat sih. Nah, mungkin kepuasannya hanya sebatas itu, tapi secara runtutan mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Makanya teman-teman untuk sifat berangasan ini kalau bisa tolong dihindari. Eee, itu sebagian kecil dari, sifat atau tondro watak berangasan yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan sedaya. Kemarin ada juga yang menanyakan tentang lokasi Museum Seurai. Ini podcast-nya di mana kok, eee, ada unik gitu. Nah, itu adanya di Museum Seurai, letaknya di, Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Wonogiri, di Kelurahan Mojorejo. Itu tadi teman-teman sifat berangasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi satu gambaran bahwa oh si A itu sifatnya berangasan, sifatnya seperti cengkiling dan lain-lain. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang mempunyai teman atau tetangga atau siapa aja yang memiliki sifat berangasan ini, alangkah baiknya kita sedikit menghindar. Menghindar itu bukan berarti kita harus antipati atau nyirek. Nyirek ini apa? Menjauh atau menjauhi. Karena ini ada wejangan dari kakek saya, Mbah Soijoyo. Beliau ini memberi wejangan kalau bergaul itu sebaiknya tidak memilih. Artinya ya semua menjadi teman. Bukan harus nyirek, bukan harus antipati, tapi yang apa namanya, duwe sifat braok ya tetap dijadikan teman. Yang punya sifat cengkiling ya tetap jadi teman. Yang punya sifat sumeh ya tetap jadi teman. Cuman permasalahannya kita tetap harus bisa menjaga. Artinya apa? Yo cedak, kenal yo kenal, tapi yo tidak antipati. Karena pada suatu ketika memang kita terkadang membutuhkan. Seperti contohnya gali atau preman. Kita tidak harus antipati juga dengan preman, malah kadang-kadang kita rangkul, tapi ya kita tidak bergaul setiap hari dengan mereka, tapi ya, mereka tetap kita kenal baik. Karena suatu ketika kita bisa membutuhkan mereka. Itu teman-teman, jadi dalam kehidupan sehari-hari memang kita tidak bisa terlepas dari orang-orang yang mempunyai sifat yang tidak sama dengan kita, tapi tetap harus kita jadikan teman. Pemirsa setia podcast Seurai yang saya cintai, terima kasih telah mengikuti podcast-podcast atau vlog-vlog Seurai yang kami sampaikan kepada panjenengan sedaya. Podcast Seurai ini bisa terselenggara atas dukungan dari beberapa pihak. Di antaranya dari Lakos. Lakos ini sabun cuci piring era milenial. Jadi
ibu-ibu bijak ini selalu memilih lakos sebagai teman di dapur. Kenapa? Lakos ini mempunyai banyak keunggulan. Selain bisa irit dalam penggunaan, lakos ini bisa mencuci piring tuntas dengan segala permasalahan kotoran piring. Baik pemirsa, podcast Sayura yang saya cintai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk pencet tombol lonceng supaya dan menerima pesan dari channel kami. Akhir kata, selamat siang, tetap jaga kesehatan walaupun di bulan Ramadan, tetap jaga prokes karena kita tidak tahu COVID masih menyelimuti kita. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.